Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirorjo dalam analisa Agus Surahmat. Senang sekali hari ini saya dapat menyapa sahabat-sahabat semuanya. Masih pada persoalan investasi yang ada di Kota Cilegon. Hari ini jam 9 kurang lebih, masa yang mengatasnamakan patriot nasionalisme masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan juga tentu para aktivis-aktivis lingkungan yang ada di Cilegon melakukan aksi damai demo yang berjudul aksi patriot nasionalisme. Ada beberapa tuntutan yang dilakukan oleh masa aksi di Kota Cilegon. Ada kurang lebih saya lihat di sini itu ada 7 tuntutan utama. Tetapi sebelum kita bacakan tuntutan itu, ada baiknya saya harus juga menyampaikan kepada kita apa yang mendasari masyarakat Cilegon kemudian juga melakukan gugatan. Salah satu yang dilakukan gugatan terhadap Krakatau Posko yang saat ini sudah masuk di Pengadilan Negeri Serang. Ya, ada dugaan-dugaan di mana saat ini dugaan saat ini di mana telah terjadi peluasan dari industri Krakatau Posko. Kalau kemudian perizinan hanya 30 hektar, tetapi kemudian adanya reklamasi hingga kurang lebih 130 hektar. Pertanyaan berikutnya, apakah izin reklamasi itu sudah dilakukan? Kalau kemudian apakah BBHTB itu juga sudah dilakukan? Ya, apakah juga kemudian terhadap PBB, ya, pengurusan IMB, ya, pajak-pajak yang seharusnya itu masuk ke pemerintahan daerah? Pertanyaan berikutnya adalah sangat sederhana, ya. Kalau kemudian ini dibiarkan begitu saja, adanya pembiaran terhadap praktek-praktek seperti ini, kalau itu benar, maka ada pihak yang dirugikan, yaitu pendapatan daerah itu dirugikan. Pendapatan daerah tentu adalah pemerintah. Kalau itu lagi-lagi benar, maka ada penggelapan. Wajar kalau kemudian kawan-kawan dari Kota Cilegon yang secara kebetulan itu dilakukan oleh Saudara Haji Ali Mujahidin melakukan gugatan itu. Nah, menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pembangunan PT Krakatau Posko ini memberikan manfaat? Kita tidak bisa kemudian menyampaikan bahwa ini industri strategis nasional yang berlokasi secara kebetulan di Cilegon, katakanlah seperti itu. Tetapi seharusnya PT Krakatau Posko itu bukan membangun di Cilegon, tetapi juga ikut membangun Cilegon. Bukan hanya menempatkan investasi di Cilegon, tetapi juga harus membangun Cilegon. Seperti apa Cilegon? Seperti apa masyarakat Cilegon? Tentu ada CSR, dan bukan hanya sebatas CSR, karena kalau itu mandatori daripada perusahaan. Apakah hadirnya Krakatau Posko itu mampu menyerap tenaga kerja? Seberapa besar menyerap tenaga kerja Cilegon? Dan beberapa pengusaha-pengusaha yang kita bisa temui, banyak mereka yang ternyata hingga hari ini belum dibayar. Krakatau Posko mempunyai subkon lah, katakanlah seperti itu. Subkon baru sampai kepada pengusaha-pengusaha lokal Cilegon yang hingga hari ini miliaran belum juga dibayar. Kemana mereka? Bagaimana pertanggungjawaban KS Posko? Dan kemudian bagaimana pertanggungjawaban negara yang seharusnya juga hadir di sini? Tentu kita tahu adanya industri punya pengaruh positif dan juga pengaruh negatif.
Seharusnya pengaruh positif itu ada dan bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh masyarakat Cilegon. Pertanyaan berikutnya, sudahkah itu semua dinikmati oleh masyarakat Cilegon khususnya? Dan pertanyaan berikutnya, yang tidak kalah penting adalah tentu dengan adanya industri itu mempunyai ekses atau dampak lain. Misalkan polusi udara, yang dimana polusi udara itu akan menyurat dia sampai. Nah, apakah ini sudah dipikirkan? Kemarin kita pernah lihat ada satu perusahaan yang ketika pada akhirnya terjadi emisi gas, lagi-lagi juga masyarakat. Nah, bagaimana juga dengan Krakatau Pusku, industri baja ya yang ada di tengah-tengah Cilegon, di mana kita juga tahu bahwa di Cilegon ada PT Krakatau Steel. Lantas di mana letak PT Krakatau Steel ini? Jadi sesuatu yang sangat rasional ketika kemudian masyarakat meminta ada proses nasionalisasi, dan ini adalah gerakan patriot dalam rangka untuk apa? Menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan investasi industri strategis milik BUMN, artinya ini adalah milik negara. Ya, hari ini kita patut apresiasi terhadap sahabat-sahabat kita yang mereka menuntut itu. Ya. Oke, kita akan bacakan bagaimana tuntutan kawan-kawan kita. Pertama, ya, ini ada 7. Krakatau Pusku diduga melakukan kejahatan lingkungan karena disinyalir melakukan kegiatan tanpa sebelumnya adanya izin AMDAL pada tahun 2011, dan diduga telah melakukan perusakan, pengurugan rata-rata 2 jalur das sepadan, ya, aliran sungai, sehingga sering mengakibatkan banjir di wilayah khususnya Ciwandan, ya, dan sampai pada akses jalan nasional sekitar Krakatau Pusku. Memang beberapa kali ini terjadi banjir, yang tentu siapa yang merasakan? Masyarakat lagi-lagi. Yang kedua, Krakatau Pusku juga diduga melakukan manipulasi pembayaran objek pajak bumi dan bangunan (PBB), terutama terkait adanya dugaan rekayasa informasi luas aktual. Sebagian besar dimanipulasi dan diduga telah merugikan, ya, keuangan daerah dan merugikan masyarakat Cilegon dari kurangnya pendapatan asli daerah. Itu yang tadi saya sampaikan. Ketika diduga itu ketika semula izinnya adalah 30 hektar dan kemudian pada akhirnya ternyata kurang lebih 130 hektar, katakan seperti itu. Di mana, ya, PBB yang selebihnya kenapa tidak dibayar? Ini harus menjadi sorotan kita semuanya. Kalau memang kita mengaku sebagai masyarakat Indonesia, kita cinta NKRI, tunjukkan rasa cinta itu. Ya, jangan kita hanya berbicara cinta NKRI, ya kan? Kita cinta Banten, tetapi ini ada potensi yang merugikan. Kalau ini benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi itu kan bisa dilihat dengan cetowelo-welo. Ya, tinggal dikonfrontir Pemda Kota Cilegon, tinggal dilihat bagaimana luasan lahan yang sesungguhnya. Kalau dulu 30 kemarin sekarang menjadi 130, artinya ada kurang lebih 100 hektar. Di mana PBB-nya? Di mana BBHTB-nya? Ya kan? Dan itu setiap tahun, dan itu mengurangi yang harusnya itu masuk kepada kas daerah. Oke, yang ketiga, Krakatau Pusku seolah dibuat merugi, dan kerugian diduga mengakibatkan ruginya PT Krakatau Steel, ya, sebagai perusahaan negara BUMN sebagai memiliki saham 50% yang dikelola oleh Krakatau Pusku. Nanti ini kita bahas pada pembahasan berikutnya, karena ini kita sudah hampir 9 menit, ya. Dan yang keempat, Krakatau Pusku mengakibatkan rugi, ya, seolah-olah karena alasan banjir, baja impor, dan ekonomi biaya tinggi. Ya, padahal Krakatau Pusku rugi diduga akibat
konspirasi cengkraman bisnis para oknum Korea yang diduga rasis dan disinyalir membangun warung dalam toko yang tadi saya katakan. Ya, ada subkon sub sampai kepada masyarakat Indonesia. Sehingga pengusaha-pengusaha Indonesia ya hingga hari ini ya banyak yang belum mendapatkan pembayaran itu. Ya, sementara dari Krakatau Pusko sudah dibayarkan, tetapi kemudian subnya ini memberikan subnya lagi kepada pengusaha lokal, yang pada akhirnya pengusaha lokal tentu merugi. Pertanyaan berikutnya, apakah itu juga dana sendiri? Kalau bukan dana sendiri, itu dana pinjaman. Terlepas bahwa itu dana pinjaman atau dana sendiri, tapi kerugian ini bukan untuk membangun, bukan untuk membangkitkan ekonomi, pemerataan ekonomi, tapi justru pada akhirnya membuat kerugian masyarakat. Ya, nah, yang kelima, para oknum Korea yang diduga rasis itu terdiri dari pengusaha asal Korea dan pejabat dan pegawai asal Korea yang hampir 80% menguasai pundi-pundi bisnis usaha dan ekonomi di Krakatau Pusko. Ya. Yang keenam, puluhan tahun saham PT Krakatau Steel Tbk yang dikelola oleh PT Krakatau Pusko diduga belum pernah mendapatkan dividen. Ya, nih. Yang ketujuh, Krakatau Pusko juga diduga telah melakukan penyelundupan barang bekas mesin rongsok sebagaimana dugaan impor penyelundupan mesin skin pass mill SPM. Nah, ini nanti kita bahas. Sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Aksi patriot yang disampaikan oleh masyarakat Cilegon itu ada sesuatu yang sangat wajar. Dan ini sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Kuatkan rasa nasionalisme kita. Sekali lagi, NKRI adalah tujuan kita. Yang di dalamnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, bukan masyarakat asing. Terima kasih.